Saudara Heri Susanto, Deputi Bidang Luar Negeri. Wah, ini ada Deputi Bidang Luar Negeri sekarang nih. Kalau luar negeri topik semua jadi ini. Apa jurusan? Topik Lubis. Wakil Sekjen Bapak Ade Mardiansah. Saya didampingi Sekdis nih, Bapak Edi Wijaya. Ya, oke. Kabid Pelayanan Kesehatan Ibu Dr. Wening Tias. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sudah semua. Pertama mohon maaf nih terlambat. Ini jadwalnya nggak habis-habis, pada udah diatur jaraknya. Ada berjarak tetap aja. Padat sekali jadwalnya. Jadi terima kasih ini bisa silaturahmi. Untuk mempersiapkan silakan Bapak Heri disampaikan ide gagasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Yang saya hormati jajaran Dinas Tenagakerjaan dan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, serta staf di lingkungan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati. Alhamdulillah kami hari ini bisa diterima oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan usulan terkait dengan tim koordinasi fungsional program BPJS. Saya dalam hal ini menyampaikan ide gagasan ini dilatar belakangi karena memang masalah jaminan sosial ini merupakan amanah konstitusi, baik di bidang kesehatan maupun bidang ketenagakerjaan. Pak Wagub yang saya hormati, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, implementasi program jaminan sosial di Indonesia dilakukan melalui BPJS. Dalam undang-undang tersebut dibentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan fokus pada penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan fokus pada penyelenggaraan program Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS terkait dengan fungsi-fungsi aparatur pemerintah, baik di level pusat maupun daerah. Fungsi dan tugasnya dilaksanakan dalam bentuk upaya memadukan atau mengintegrasikan, menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan untuk pencapaian sasaran dan tujuan bersama. Ketiga, upaya ini dikenal dengan koordinasi fungsional, mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Pembangunan sistem jaminan sosial nasional termasuk salah satu urusan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Pasal 22 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hubungan BPJS dengan pemerintah daerah terjalin antara lain dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program jaminan sosial di era desentralisasi dan otonomi daerah, integrasi data PNS daerah dengan data kepesertaan jaminan sosial, penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan dan sistem kesehatan daerah, guna mempermudah pelayanan dan tanggung jawab sosial program jaminan sosial yang secara teknis berada dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Kadis, dipandang perlu untuk membentuk tim koordinasi fungsional program BPJS. Tim tersebut usulan kami diketuai oleh Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang bertugas untuk mendorong seluruh unit kerja di lingkungan kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seluruh elemen warga dan perusahaan-perusahaan atau unsur pemberi kerja dan serikat pekerja agar segera mendaftarkan dirinya
melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mungkin sudah mendekati universal health coverage untuk Pemprov DKI. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan masih banyak para pekerja yang belum tercover, baik pekerja formal maupun informal. Dasar hukum usulan terkait dengan tim koordinasi fungsional ini adalah satu, Undang-Undang Dasar 1945 bahwa jaminan sosial adalah hak warga negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 200 Tahun 2016 tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja melalui pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan. Yang terakhir Ingub 109 Tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran penduduk pada program JKN. Pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2017, kami dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah pernah mengusulkan urgensi dibentuknya Perda jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi belum ada progres sampai dengan sekarang. Nah, tugas tim koordinasi fungsional ini menyusun rencana aksi dalam hal program kerja, yaitu sosialisasi yang secara terus-menerus, pendataan kepesertaan dan monitoring program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tim ini melakukan evaluasi kepesertaan untuk mengidentifikasi permasalahan, pembahasan atas permasalahan, serta pengawasan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tujuan dibentuknya tim. Pertama, dalam konteks kepesertaan, tim ini mendorong pelaksanaan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan pekerja di DKI Jakarta, baik formal maupun informal, bahkan pekerja asing, melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kedua, dalam konteks implementasi, tim ini menjamin pelaksanaan manfaat dan tanggung jawab sosial dari program jaminan sosial terlaksananya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan BPJS. Dalam konteks monitoring dan evaluasi, tim ini melakukan pengawasan dan perbaikan pelaksanaan program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Rencana tindak lanjut, tim ini bisa dibentuk dalam level lembaga atau kantor pelayanan terpadu di seluruh kabupaten kota di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan terpadu inilah yang nantinya akan mendorong kepesertaan termasuk kepesertaan dari tenaga kerja asing. Komposisi tim, ketua tim, gubernur atau wakil gubernur, satu orang sekretaris diambil dari anggota tim atau ex officio. Anggota terdiri dari satu orang unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, satu orang unsur Dinas Kesehatan, satu orang unsur BPTSP, satu orang unsur pemberi kerja, dua orang unsur pekerja, satu pekerja formal, satu pekerja informal, dan dua orang unsur masyarakat. Total berjumlah 9 orang. Sekali lagi Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, belakangan ini sebagaimana kita ketahui dengan adanya COVID-19 di seluruh Indonesia, bahkan dinamika global, ini banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Walaupun perusahaan-perusahaan ya mengakalinya dengan sebutan resign, sehingga BPJS Ketenagakerjaan ini menerima banyak laporan terkait dengan pengajuan klaim jaminan hari tua. Data terakhir nasional sekitar 1,3 juta. Tapi kami yakin ini terus bertambah karena dampak COVID, terutama di sektor usaha yang
mendorong para pelaku usaha terpaksa melakukan merumahkan para pekerja, bahkan PHK. Namun karena syarat-syarat PHK ini rumit, akhirnya banyak pemberi kerja yang mendorong pekerjanya agar resign saja. Nah, atas dasar resign itulah kemudian mereka mengambil klaim jaminan hari tua. Banyaknya klaim jaminan hari tua khususnya di wilayah DKI Jakarta ini menyebabkan pelayanan yang menumpuk baik melalui online dan offline, bahkan kolektif. Sehingga dengan adanya ledakan layanan klaim para pekerja ini mau tidak mau para pekerja BPJS Ketenagakerjaan di lapangan kami temukan itu tidak memberlakukan sistem shift sebagaimana surat edaran gubernur. Dari populasi karyawan yang ada itu 100% masuk dalam hari yang sama, hanya beda jam saja. Jadi 50% di jam 7 sampai jam 15, 50% lagi di jam 10 sampai jam 18. Jadi ada antara waktu yang sama sehingga memungkinkan para seluruh pekerja di situ berkumpul, Pak, bertemu dalam kantor mereka. Yang sudah ditemukan laporannya baru di Pematang Siantar dan Medan, Sumatera Utara. Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tertular COVID-19. Itu juga karena melakukan rapid test sendiri, bukan difasilitasi oleh kantornya. Nah, andai kata BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan ini dengan layanan volume kerja yang tinggi, bahkan ya resisten terhadap penularan COVID, kalau digelar rapid test atau tes COVID massal di internalnya, barangkali temuannya bisa lebih dari laporan yang masuk, khususnya di pemberitaan. Itu salah satu contoh misalnya, Pak, terkait dengan klaim JHT dan dampak COVID di internal karyawan sendiri. Kami juga berencana ke depan ingin melakukan rapid test gratis kepada para peserta yang mengajukan klaim di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Karena sampai hari ini mereka belum mendapat perhatian di tengah-tengah sedang berbondong-bondongnya para peserta melakukan klaim di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira itu penyampaian dari kami terkait dengan usulan urgensi pembentukan tim koordinasi fungsional program BPJS, yang mana BPJS ini ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan ini lebih kepada pelayanan pasien, pelayanan peserta, karena memang peserta dengan jumlah layanan opname, ruang rawat opname rumah sakit tidak seimbang, lebih besar pesertanya ketimbang fasilitas kesehatan yang tersedia. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini jumlah kepesertaannya masih banyak yang masih jauh lah dari target. Banyak pekerja informal terutama yang belum tercover, dan banyak pekerja formal yang juga belum tercover, apalagi pekerja asing. Kami salut dengan Pemprov DKI yang telah mengcover pekerja PPSU, ya. Kemarin baru ada penyerahan klaim 2 orang pekerja PPSU yang meninggal dunia akibat tabrak lari dan mendapat santunan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena dalam pantauan kami 60% iuran kepesertaan nasional itu ada di DKI Jakarta, Pak, yang BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ini epicentrum nasional dalam hal iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apakah bahkan informasi yang saya dapat bahwa Pemprov DKI banyak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan seperti pasukan Orange dan pekerja honorer yang lain. Nah, belum lagi pekerja-pekerja yang dari perusahaan swasta maupun BUMD dan BUMN. Artinya dengan adanya tim koordinasi fungsional ini, segala macam masalah di lapangan tentu bisa termonitoring dan terevaluasi dengan baik.
bahwa memang sudah ada institusi dinas di masing-masing sektor, tapi dengan adanya perlibatan unsur masyarakat melalui pemberi kerja dan pekerja, saya kira ini akan lebih komprehensif dan bisa memonitoring agar pengelolaan BPJS tidak dari, oleh, dan untuk BPJS, tapi dari BPJS, dari BPJS, oleh BPJS untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta, dengan pantauan atau monitoring dan kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana merupakan epicentrum dari miniatur Indonesia, khususnya dalam hal iuran BPJS adalah 60% nasional. Saya kira itu, Bapak Wakil Gubernur, Pak Kadis, dan Ibu dari Dinas Kesehatan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri dan teman-teman. Yang pertama, kita evaluasi dulu sedikit nih. Ini sumber pembiayaan. Di sini kan disampaikan sebanyak 65,12 penduduk Jakarta menjadi peserta bantuan iuran, 52,3% dari APBD, 12,8% dari APBN. Ini iuran kesehatan ya, 2019. Ini datanya besar sekali, betul ini Bu? Sebanyak ini? 5 juta, 2019 itu kita cover. Nilainya berapa tuh totalnya? Kita bayar per bulan? Ada angkanya Bu? Atau totalnya setahun berapa? Anggaran kita di Dinas Kesehatan untuk PBB 2,2 triliun. 2, di 2020. 2,2 T. Ya, untuk membayarkan 5.100.000, kira-kira 5.100.000. Untuk 5,1 juta warga gitu ya. Iya. Oh, jadi kita cover tuh ya. Iya, Pak. Penduduknya sebanyak itu. Per orang berapa? Sampai dengan Juni itu 42.000. Hah? Sampai dengan Juni 42.000. Juli nanti 25.500 Pak preminya. Oh, per bulan berapa ya kena? Per 25.000 per bulan? 25.000. Per orang ya? Iya. Mulai bulan Juli. Banyak sekali ya, sampai 52% ya? Hampir separuhnya. Warga miskin? Ya, jadi untuk di DKI memang tidak bersyaratkan miskin Pak. Nah, Asal bersedia ditempatkan di kelas 3. Dan kami memang sedang... ini kesadaran ini dari kita apa kesadaran mereka mendaftar nih? Kepala UPT Jakarta. Ya. Jadi memang kalau untuk masyarakat miskin itu kan dijamin oleh PPI, APBN Pak, Iya. pemerintah pusat. Jadi kalau yang di kita Pak untuk sesuai dengan keputusan 69 tahun 2016, bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan iuran dan bersedia ditempatkan di kelas 3 itu dapat mendaftarkan menjadi peserta penerima bantuan iuran. Kalau sekarang misalnya mereka yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi beda-beda. Jadi memang tidak ada mensyaratkan bahwa dia harus miskin, karena yang miskin sudah didaftarkan oleh pemerintah pusat. Oke, maksud saya sistem pendaftaran itu dari kita gitu ya? Enggak warga yang daftar terus kita yang cover gitu, enggak? Mereka mendaftar di puskesmas dan membawa KTP dan KK DKI. Oke, jadi kan setelah mendaftar baru on kan? Betul ya. Betul. Oh ya. Tapi kelihatan masih banyak aja orang enggak ini ya? Enggak ke cover ya, padahal jumlahnya udah banyak ya. Oke. Terus pemanfaatannya Bu, berapa persen nih? Ada datanya enggak? Dari
62% ini kira-kira selama ini kalau ngeliat data begini harusnya warga Jakarta udah nggak ada masalah kesehatan nih. Secara umum palingnya kelompok kelompok bawah ya. Ya karena kan sebenarnya ini subsidi silang juga Pak. Jadi ternyata yang kasusnya berat itu juga sangat banyak gitu. Jadi mungkin yang langsung cuci darah seminggu 3 kali, kemudian Itu nggak bisa ya? pasti bypass. Jadi banyak juga tersedot ke penyakit-penyakit yang memang penyakit katastrofik yang memang besar sekali pembiayaannya. Ya kalau itu nggak bisa di cover ya? Di cover Pak. Di cover tapi saudara cover saudara. Iya. Di cover Pak. Jantung di cover juga semua. Iya, bypass di cover, operasi jantung Yang termasuk nggak di cover apa jenisnya? ya itu kekerasan, korban kekerasan. Ya tapi kita punya kuota di luar JKN Pak yang sudah dianggarkan juga. Oke. Jadi beberapa hal yang tidak di cover di JKN itu kita punya mekanisme untuk bisa meng-cover itu di APBD. Ya artinya secara umum sudah tercover harusnya warga Jakarta nggak ada masalah ya? Iya Pak. Oke. Kalau kesehatan, nakar gimana Pak? Kalau nakar Pak, yang melakukan pembayaran rata-rata yang pemberi kerja nih Pak. Di sini terdata ya untuk tahun sampai dengan tahun 2020 Pak, Mei 31 Mei ada sekitar 118.700 badan usaha, termasuk di dalamnya ada juga yang dari pemerintah Pak. Kita juga semua tuh masuk semua PJLP kita tuh masuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah jumlah. Oh dapat 2 deh, kesehatan dapat nggak dapat gitu enggak? Iya Pak, dapat. Oh dapat 2 ya? Dapat 2. Nah jumlah tenaga kerjaannya sampai dengan saat ini ya yang penerima upahnya itu sekitar 5.559.312 tenaga kerja Pak. Sedangkan untuk tenaga kerja mandiri atau bukan penerima upah, misalnya ya para usaha informal UMKM juga dia secara untuk memproteksi mungkin ketenaga kerjaannya ada sekitar 418.352 tenaga kerja. Sedangkan untuk tenaga kerja jasa konstruksi ya memang ini dilihat dari masing-masing kegiatan ataupun proyek yang ada di DKI Jakarta, yaitu sekitar 838.306 tenaga kerja Pak. Nah terkait masalah pembayarannya memang sekali lagi yang menanggung adalah pemberi kerja. Demikian Pak. Yang kita cover tadi saya tanya Pak Edi sampai 210 Iya, itu tenaga miliar ya? PJLP. Itu internal kita ya? PJLP Pak kita. Oke, di luar internal enggak kan? Enggak. Bedanya sama kesehatan kan seluruh warga Bu ya? Kalau ada, kalau kita tidak Oke, yang memberikan pemberi kerjanya. kalau kita di internal kita. Oke deh. Oke, yang kedua, kalau di kesehatan Bu, masalah-masalahnya apa Bu terhadap BPJS? Keluhan dari warga. Ya, izin Pak, terutama misalnya terkait dengan pekerjaan. Jadi beberapa kepesertaan BPJS itu ternyata sudah tidak aktif Pak. Nah jadi pada saat ada penyakit mau tindakan atau mau dirawat inap ternyata dicek sudah tidak aktif. Nah, ternyata setelah dicek juga perusahaannya tidak membayarkan lagi premi BPJS-nya. Tapi itu tetap kita sampaikan harus dirawat dulu, diberikan pelayanan, setelah itu bisa kita urus. Nah jadi begitu sudah dirawat itu bisa dialihkan ke PBI. Jadi yang yang tidak tercover di PBI. ya jadi itu menjadi pendaftar baru PBI Pak. Jadi kalau dari perusahaannya sudah tidak membayar, BPJS-nya sudah mati, nah itu kita pindahkan ke PBI APBD bisa. Nah tapi harus membawa surat berhenti bekerja. Jadi ada beberapa persyaratan Pak. Bila itu memang sudah dihentikan pekerjaannya atau sudah di PHK misalnya. Tapi kalau masih menjadi tanggung jawab dari perusahaan, maka perusahaan itu harus membayar Pak, tetap hutang kepada BPJS, tapi pelayanan tetap diberikan. Maksud saya keluhan-keluhan kita apa terhadap BPJS? Dari kesehatan, Ibu apa keluhannya? Apa?
Kan kita kan sudah memenuhi kewajiban kita kan? Iya. Sebagai Pemprov kan kita memenuhi kewajiban kita. Iya. Membayar rutin kan? Dari masyarakat ada nggak keluhan atau BPJS sendiri? BPJS-nya Pak. Kalau sebenarnya sih mungkin keterbatasan biasanya keterbatasan kalau dari masyarakat itu keterbatasan obat gitu Pak. Tapi sebenarnya memang kalau obat yang di-cover oleh JKN itu adalah obat-obatan yang dalam formularium nasional Pak. Iya. Cuma memang mungkin beberapa penyakit tertentu ada yang membutuhkan obat-obatan di luar itu gitu Pak. Jadi dokternya menyiapkan seperti itu. Jadi sementara tidak di-cover. Kalau dari keluhan masyarakat biasanya seperti itu Pak. Kalau Pelayanan nggak ada masalah ya? kalau Pelayanan misalnya Pak untuk tindakan Pak. Jadi tindakan misalnya tindakan operasi jantung, operasi-operasi yang elektif yang bisa dijadwalkan itu waktu tunggunya yang agak lama Pak. Waktu tunggunya lama. Karena memang semuanya banyak sekali penggunaan JKN ini sehingga memang harus dijadwal. Oke. Gitu. Kalau untuk pelayanan yang lainnya mungkin ya seperti tadi Pak Heri sampaikan beberapa bed itu tempat tidurnya mungkin kurang. Tapi itu juga misalnya ICU gitu. Itu ICU juga karena dengan gejalanya berat Pak, sangat berat. Jadi tidak semua rumah sakit punya kompetensi untuk bisa merawat pasien itu. Iya. Jadi dengan komorbid, dengan sudah komplikasi yang sangat berat. Jadi itu level rumah sakitnya hanya bisa mungkin RSCM atau penyakit jantung bawaan bayi misalnya itu harus di harapan kita. Jadi memang tidak semua rumah sakit bisa meng-cover. Tapi rata-rata yang bisa dirawat di RSUD ya bisa dilaksanakan Pak. Kalau kemampuan atau ketersediaan tempat tidur kita untuk kelas 3 udah ini belum? Udah memenuhi standar belum Bu? Ya jadi di DKI Jakarta ada 190 rumah sakit yang bekerja sama baru sekitar 150-an Pak. Itu untuk tempat tidur kelas 3 itu masih kurang Pak kalau dari rasio penggunaan dari jumlah penduduk. Oke. Jadi kelas Berarti itu 3-nya, jadi itu padahal kita rebutannya di situ Pak. Mungkin kalau jumlah bed kita sudah banyak, tapi yang sulit mencari itu yang kelas 3. Ya artinya kan terbatas dari kelas 3 berarti yang BPJS nggak bisa tertampung begitu? Bisa begitu nggak? Sementara ini sih masih bisa Pak, masih bisa kan nggak semuanya menggunakan tempat kelas 3 itu gitu. Oke. Masih bisa Pak. Artinya nggak ada keluhan bed kan? Kadang-kadang kan kita lihat kalau di rumah sakit kan yang apa ya, yang sering keluhan itu apa? Demam berdarah kalau lagi musim gitu ya? Ya antrian di IGD untuk masuk ruangan. Antrian di IGD untuk masuk ruangan itu biasanya agak tersendat. Iya, maksudnya. Karena rumah sakit swasta walaupun kerja sama BPJS dia juga melihat juga Pak bagaimana kalau misalnya dia terlalu berat kondisinya juga untuk cash flow-nya rumah sakit juga memang BPJS kan menjamin dinasti bisnisnya juga terlalu kecil Pak. Jadi kadang-kadang kalau rumah sakit swasta begitu. Tapi kalau rumah sakit pemerintah terutama RSUD kita udah fight banget Pak untuk menerima kelas 3 ini Pak. Terus dari 190 tadi baru ada 153, 53. sisanya belum, kenapa tuh? Ya karena memang di PP-nya di Perpresnya juga tidak diwajibkan Pak. Jadi Oke. rumah sakit dapat bekerja sama dengan BPJS. Itu jadi terhadap regulasi itu yang kita di daerah agak sulit. Oh karena tidak diwajibkan ya, jadi rumah sakit swasta yang elit kali nggak mau ya? Iya Pak, pasar-pasarnya itu yang elit-elit itu. Nggak bisa didorong itu ya Bu ya? Pendekatannya apa? Mungkin ya dengan Persuasif aja? ya gitu Pak, dengan persuasif. Selama ini sih kita sampaikan, ayo harus bertambah nih rumah sakit gitu yang bekerja sama dengan BPJS di setiap wilayah misalnya utara, barat gitu. Itu kan masih kurang banyak Pak dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Tapi ya BPJS-nya sekali lagi Pak ada rumah sakit yang bersedia, tapi BPJS-nya juga tidak mau menambah rumah sakit Pak. Jadi dia mau yang ada aja dulu, mungkin karena kesulitan pembiayaan dari BPJS-nya, dari BPJS-nya sendiri. Oh. Dia tidak menambah dulu rumah sakit, tidak menambah dulu klinik gitu, walaupun ada beberapa rumah sakit yang bersedia bekerja sama. Oh jadi nggak mesti di rumah sakit ya, dari BPJS sendiri nggak mau ya? Ya mereka lagi timbang-timbang, mudah-mudahan sih sekarang dengan adanya COVID ini kan penyakit non-COVID kan berkurang Pak, berarti pembiayaan BPJS juga berkurang juga, itu mudah-mudahan dia bisa lagi nih Pak bekerja sama-sama rumah sakit. Tapi belum terlalu banyak sih Pak rumah sakit yang bersedia lagi bekerja sama. Ya
mereka seperti MMC, Pondok Indah itu mau dipaksa kayak gimana juga mereka belum gitu Pak. Mau bekerja sama beberapa rumah sakit elit itu. Begini Bu, kalau gitu kita coba carikan solusi supaya secara persuasif ya mereka harus punya kepedulian dong. Masa mencari keuntungan di Jakarta tapi nggak peduli sama warga Jakarta gitu loh. Iya Pak. Nggak boleh begitu, mereka kan ambil untung. Harusnya kan ada simpati, ada keberpihakan lah. Nanti coba dibuat formulanya Bu, walaupun nanti kita panggil lah para owner atau direkturnya diundang, nanti Pak Gubernur ngundang supaya ya hidup ini kan harus saling membantu gitu loh. Jangan cari keuntungan. Kan rumah sakit ini jadi sumber bisnis sekarang. Bukan jadi lagi tempat pengabdian atau pelayanan. Di samping pelayanan pengabdian ternyata jadi ini banyak orang sekarang senang bisnis rumah sakit. Gitu, karena orang di rumah sakit tuh nggak pakai tawar-menawar dia. Berapa aja dicas ya dibayar. Apalagi obat dan sebagainya. Itu coba nanti kita akan carikan solusinya. Hah? Warganya lagi panik begitu sakit kan. Iya, ini juga masalah kita. Jadi bolong Bu supaya ada terobosan. Nanti Ibu dipikirkan lapor Pak Bu Kadis. Didata dari semua rumah sakit berapa yang udah belum apa penyebabnya. Kalau perlu kita undang gitu. Owner apa direkturnya semua kita mintalah. Dan BPJS juga didorong. Satu Bu. Yang kedua saya mau ingat deh. Saya Bu waktu kapan ya? Mungkin udah sebulan lebih saya ke Pramuka Bu. Ke pasar Pramuka itu kan ada pasar obat ya. Nah waktu saya ke sana, rupanya dulu itu mereka ada apa sih namanya? Kok lupa saya. Yuda ada pergub apa-apa gitu. Supaya di pasar Pramuka itu punya izin lah gitu Bu, kira-kira gitu, legal. Oh ini Pak, apotek rakyat ya? Betul, Surat apotek izin rakyat. Iya. Nah pada zaman Ahok dicabut gitu loh. Saya nggak tahu alasannya, mungkin dianggap di situ nanti ada obat yang ilegal atau ada narkoba kali atau apa gitu. Mereka bilang tidak begitu, saya bilang begini aja. Coba dibangun sebuah sistem gitu untuk memastikan di situ melalui sistem aplikasi IT nanti semua itu terregister di situ, obatnya, jenisnya, belinya, kadaluarsanya. Bahkan saya minta nanti khusus masuk di pasar itu kalau dimungkinkan ya apa namanya daftar lah gitu. Jadi nggak sembarangan orang juga masuk itu. Makanya saya ke pasar situ ya daftar mau beli ini, nanti saya beli di mana. Dibangun satu sistem Bu di situ. Itu bagus. Nah itu dia minta dihidupkan kembali Bu. Coba Ibu pelajari kaji. Nanti salah Pak Gubernur saya waktu itu udah singgung sedikit sama Pak Ahok dicabut gitu loh. Nah apa fungsinya? Salah satu manfaatnya itu mampu menekan harga. Kira-kira begitu nggak Bu? Ya. Karena dengan hadirnya mereka harga-harga di apotek tuh jadi lebih terkontrol. Iya Pak, izin Pak. Jadi apotek rakyat ini ditiadakan memang karena peraturan dari Permenkesnya Pak. Iya betul Permenkesnya, betul. Ya, Permenkesnya bahwa harus berdiri sebuah apotek. Nah, jadi apotek itu kita kembalikan lagi layanan farmasi klinisnya harus baik, harus berizin, ada persyaratannya. Nah itu begitu persyaratannya, misalnya harus ada ruangan dispensing obat, atau kemudian pembuatan obat, kemudian ada penanggung jawabnya juga apoteker gitu. Itu tidak bisa dipenuhi Pak, padahal yang dijual itu adalah obat-obat yang berbahaya, antibiotik, obat-obat yang lain yang memang harus ada layanan farmasi klinis, tapi nggak ada apotek, nggak ada apoteker, nggak ada asisten apoteker gitu. Jadi memang waktu itu ditertibkan Pak, dikembalikan ke sana, tapi belum selesai memang masalah ini Pak, masih menggantung. Betul itu ya Permenkesnya yang dicabut ya, bukan pergubnya bukan. Permenkesnya betul. Nah kalau bisa dipelajari Bu dicarikan solusinya. Kalau memang harus ada apoteker dan lain-lain kan bisa dihadirkan. Ya mereka ya tidak mungkin satu toko ada apoteker kan? Bisa satu apotek satu apoteker Pak, satu toko itu satu apotek rakyat. Oke. Syaratnya itu, maksudnya bisa nggak ada tim di situ yang standby itu, bisa mewakili semua, dimungkinkan nggak? Cari solusi gitu. Kalau satu apotek satu toko satu apoteker berat juga mungkin mereka. Iya Pak, nggak sanggup bayar. Betul, maksudnya mungkin nggak ada perwakilan, umpamanya ada setiap hari ada 5 atau 10 apoteker yang standby di situ yang membantu gitu. Mungkin nggak begitu? Peraturannya memang satu apotek satu Pak. Iya.
kecuali kalau dia mau jadi toko obat. Waktu itu sudah kita kasih solusinya. Oh, kalau toko obat bagaimana? Boleh? Kalau toko obat itu tidak pakai apoteker, Pak. Asisten apoteker, tapi Loh, mereka memang bukan toko obat cuma di situ, Pramuka. mereka tuh tapi obat-obat yang dijual obat-obat apotik, Pak, obat-obat berbahaya gitu. Maksudnya yang harus resepkan. Itu yang nggak boleh gitu kan? Tapi kalau obat biasa boleh dong, toko obat boleh kan? Boleh, toko obat boleh. Tapi mereka maunya apotik, Pak. Kalau toko obat nggak perlu Permenkes gitu maksudnya? Oh, pakai, Pak. Tetap juga? Perizinan pakai. Dari PTSP dan teknisnya dari Dinas Kesehatan. Jadi kami tim terpadu, tim teknis bersama untuk mengeluarkan perizinan itu. Kalau toko obat nggak perlu apoteker? Iya, nggak perlu. Oke, kalau gitu dijajaki Bu, saya janji waktu itu dicari tahu supaya kita bisa carikan solusinya. Dimungkinkan nggak Permen, nanti saya bicara Pak Menteri Kesehatan, saya bisa bicara gitu supaya ini. Tapi kan kita harus memenuhi syarat dulu. Ibu dipelajari dulu di situ apa kendalanya, apa masalahnya, apa yang bisa diperbaiki untuk meyakinkan Menkes supaya ini dimungkinkan dikeluarkan kembali Permenkes dengan syarat-syarat dan dipenuhi syaratnya. Ditanyakannya ada ininya Bu, ada apa sih namanya? Ntar saya kasih nomor teleponnya deh. Perkumpulan itu. Asosiasinya ya, Pak. Ya di situ. Asosiasi atau apa namanya kemarin tuh. Himpunan itunya, pedagang situnya. Bisa diskusikan. Kita bantulah Bu buat masyarakat kecil. Kalau enggak mereka nggak tembus-tembus kalau nggak kita yang bantu ke Menkes. Artinya kalau ya mereka juga supaya belajar gitu, belajar yang benar dagang gitu loh. Jangan asal dagang nggak sesuai dengan itu. Oke, yang kedua, kalau di BPJS Tenaga Kerja kendalanya apa Pak? Kalau di ketenagakerjaan Pak, selama pemberi kerja ya rutin aktif mengiur, insya Allah tidak ada kendala Pak. Cuman masalahnya memang ada pemberi kerja yang sedikit agak nakal, dia memotong penghasilan dari pekerja untuk dibayarkan ke BPJS, faktanya tidak dibayarkan. Itu yang suka terjadi, dan kita ketahuannya pada saat terjadi kematian, kecelakaan, ya dia nuntut BPJS, ternyata dia tidak tercover karena memang bukan dan belum menjadi anggota BPJS, seperti itu loh. Nah inilah yang menjadi konsen kita untuk melakukan penalti terhadap perusahaan tersebut. Jadi itu aja Pak, selama pemberi kerja melakukan iurannya rutin, dia dilayani. Tapi kalau tidak rutin memang tidak dilayani, seperti itu Pak. Ya rata-rata seperti itu. Ya yang kejadian-kejadian seperti itu. Kalau dari BPJS rata-rata nggak ada masalah, klaim pasti dibayar ya? Klaim pasti dibayar. Nggak ada kasus-kasus supaya dia Iya, kalau seumpamanya memang iurannya lancar gitu. Tapi kalau tidak ada iuran, ini yang saya katakan tadi Pak, ya pas begitu kita sudah hitung, kan penghitungannya dari kita nih Pak, ketetapannya. Begitu mau dicairkan ternyata pekerja tersebut dia tidak masuk dalam program BPJS. Ya padahal dia itu setiap bulannya ya dipotong untuk dibayarkan BPJS. Itu yang sering terjadi itu seperti itu Pak. Oke. Terus selama ini yang jadi pengawas apa ya? Pengawas BPJS? Kami Pak, dari pengawas Pak, bidang pengawasan Pak. Pengawasan dari kita? Dari kita Pak. Pengawas. Secara undang-undang siapa tugasin pengawas? Dari pengawasan Pak. Fungsional ketenagakerjaan Pak. Oh, undang-undangnya begitu? Ada sekitar 58 pengawas fungsional ketenagakerjaan. Okay. Di Dinas Ketenagakerjaan kan ada fungsional pengawas, mediator, instruktur, pengantar kerja, ya sama kesehatan hiperkes. Okay. Itu ada 5. Nah, yang melakukan pengawasan, nah ini ibu ini kebetulan kepala seksinya di bidang pengawasan Pak. Baik itu yang ada di dinas maupun yang ada di Sudin. Nah, itu biasanya kita juga salah satu yang menetapkan di kemarin ya apa itu meninggal pada saat COVID, kita yang menetapkan, kita mengeluarkan SK Pak saya hasil pemeriksaan dari pengawasan, bayarnya berapa dihitung, kita tetapkan. Nah itu nah, makanya ya itu salah satu kendala itu. Tapi ada juga memang yang juga kita sering perdebatan dengan BPJS Ketenagakerjaan, suka diklaim Pak, suka digugat penetapan kita. Maksud saya tuh kalau udah penetapan dari bidang pengawasan udah bayar saja gitu. Oh
Oh, dia masih ini. Dia kadang-kadang dia masih melakukan penawaran negosiasi seperti itu Pak. Apa nilainya apa orang? Nilainya Pak. Nilainya. Lo nilai bukan udah diatur. Ya kadang-kadang mereka punya perhitungan sendiri. Cuman biasanya memang kalau untuk para pekerja swasta, kalau untuk kita dia nggak berani. Oh, ya, kalau PNS nggak berani. Ya kalau swasta dia masih coba nego. Kayak. Ya kalau kita tuh biasanya. Memang per tahun berapa dia bayar klaim tuh kira-kira? Ketemu nggak angkanya? Ada, Kalau Pak, kita kan setahun. Persentase berapa persen dari UMP-nya? Kalau nggak salah. persen itu untuk tenaga kerja untuk JHT-nya yang Berapa Bu? 2%. 2%. Iya. Untuk JHT. Itu JHT-nya. Ya itu adalah. hari tua. Jaminan hari tua. Jangan, Jadi oke. yang waktu itu dari pihak perusahaan. Oke. Kecelakaan kerja. Ya, artinya masih untung banyak lah gitu ya. Bisa dibilang begitu ya. Iya. BPJS Tenaga Kerjaan itu dengan pengelolaan sekarang 431 triliun. Dia kerjaan pusat kan? Iya. Kalau Jakarta Jakarta itu iurannya 60%. 60% 60% nasional. dari jumlah nasional. oh iya. Oh, kontribusi kita besar ke nasional ya. Ini kan Approval. sampai 5 juta sekian Pak yang saya pikir tadi. Sementara kontribusi dia apa sama kita? Ya. Ada kontribusi lain nggak dari BPJS ke kita? Ke Jakarta, ke Pemprov? Nggak ada. Ya tidak ada sih Pak. Klaim ini aja, Pak klaim aja. Jadi begini Pak, mungkin ada juga kaitannya dengan pelatihan vokasi. Nah ini yang kayak kebetulan sekarang ini kita lagi dari kemarin seperti itu. Terus juga pemagangan seperti itu Pak. Kita terus juga kalau seumpamanya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak tercover dalam APBD, terutama kaitannya dengan sosialisasi mereka biasanya tetap membiayai, tapi mereka minta diberikan waktu ya untuk melakukan sosialisasi kemanfaatan daripada BPJS. Misalnya contoh, kami kan 1 tahun ini kan tidak ada kegiatan-kegiatan sama sekali Pak. Nah kita tetap akan melakukan sosialisasi tentang misalnya teknik hubungan industrial, teknik pembuatan PKB, teknik pembuatan peraturan perusahaan. Nah itu kita biasanya minta dari mereka, tapi mereka kan kita menghadirkan perusahaan Pak, menghadirkan perusahaan. Mereka biasanya ikut ya 1 jam gitu untuk memperkenalkan, mengingatkan kembali manfaat dari BPJS. Terus juga kegiatan-kegiatan vokasi Pak, yang sekarang ini kita oleh pemerintah pusat, biasanya kita
ini yang dimaksud, sehingga kalau mau melakukan kampus kerja itu koordinasi fungsional. Jadi sebetulnya lebih kepada mensinergikan institusi stakeholder, terutama dinas terkait dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah dua unsur pemberi kerja, pekerja dan masyarakat baik dari kampus maupun masyarakat sosial lainnya yang terkait. Nah, dalam monitoring kami pertama, bagaimanapun iuran dari DKI Jakarta tidak hanya Pemprov, tapi juga pemberi kerja, bahkan pekerja informal ini kalau jumlah dari 60% dari iuran nasional. Apalagi Pak Wakil Gubernur kan Pak Ketua Dewan Pembina dari masyarakat peduli BPJS yang sudah lama membangun mainstream di program-program pembinaan sosial ini. Pak Wakil pernah bicara sama saya dari Ketua Bapak BPJS, bahkan sudah ada MB BPJS, betul Bang, MB BPJS ini cuma nggak punya kewenangan, tidak punya anggaran. Nah, ini anggaran kan anggaran yang sudah dibayarkan oleh Pemprov misalnya untuk membayar pekerja honorer. Ya kan? Pemprov punya kewenangan untuk mengendorse para pemberi kerja, bahkan mendorong para pekerja yang mandiri. Nah, kalau ini ditopang oleh seluruh stakeholder lain seperti pemberi kerja dan pekerja yang ikut terwakili di dalam tim koordinasi nasional ini, saya yakin ini akan lebih mempunyai manfaat yang besar dibanding kalau memang secara teknis sudah dilakukan oleh kewenangannya oleh dinas terkait. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, ini contoh misalnya dengan adanya COVID ini kan layanan JHT memuncak di DKI, korban PHK maupun lambat, harusnya 5 hari kerja, ini bisa sampai sebulan lebih malah. Bahkan DKI ini informasi dari 1.000 korban PHK itu hampir 200 ribuan yang mengajukan klaim di JHT. Karena memang jaminan hari tua ini adalah hak mereka di saat mana mereka tidak menerima gaji maupun pesangon, ya satu-satunya harapan di jaminan hari tua. Tapi sampai hari ini masih terkendala kalau pasien yang KIS, yang PBI, ya, yang fakir miskin juga kena rapid test Surabaya. Bayarannya ya bukan main kalau untuk orang fakir miskin, 150 sampai 900-an bisa 2 kali tes. Nah, itu keluar di lapangan. Makanya ini dana yang masuk dari masyarakat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta, seyogianya harus dijalankan dengan baik dan amanah oleh BPJS dan mempunyai nilai manfaat lebih bagi masyarakat luas. Itu sebetulnya tujuan kami melakukan mediasi, dan kami berharap ini bisa direspon oleh Pak Gubernur maupun Pak Gubernur. Dengan DPRD kami sudah menyampaikan juga komisi terkait bahwa akan mubazir Pak, barangkali setiap dana yang masuk di BPJS tapi tidak terkelola dan memberikan dampak positif
Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama, memang di Indonesia ini kita punya masalah. Apa itu masalah? Masalah kesehatan dan masalah ketenagakerjaan secara umum. Umpamanya kalau di banyak negara itu kan sudah ada kesadaran yang tinggi terkait penggunaan asuransi. Itu semua negara itu rata-rata begitu. Negara yang edukasinya makin baik, itu punya kesadaran untuk mengikuti asuransi. Karena kalau nggak ikut asuransi mereka nggak bisa bayar itu. Kalau kita di luar negeri itu walahan itu bayar rumah sakit tuh. Kalau nggak bisa. Nah, sebaliknya di Indonesia, ini kesadaran masyarakatnya belum ada. Ya. Dan dukungan pemerintah sudah ada sejak Pak SBY berakhir itu, BPJS ini. Dulu jam sostek ya, dari BPJS. Sudah membaik, tapi juga kan sampai hari ini masih juga belum. Karena pemerintah ini selalu minus nih. Selalu tekor dan subsidi. Oke, jadi begini, yang soal usulan dari teman-teman ini, perlu dibentuknya tim fungsional, tim koordinasi fungsional program BPJS ini, mungkin tujuan maksudnya baik ya, nanti kita akan diskusikan di internal, pelajari secara hukum dimungkinkan nggak ya, Pemprov membentuk ini, kemudian nanti apa GOP, apa siapa gitu, yang memimpin atau bagaimana, siapa orangnya, dari mana, tugas fungsinya apa. Nah, teman-teman tolong juga dikaji kembali, punya lebih detail lagi, kira-kira seperti apa, tugas fungsi dan manfaatnya apa aja. Harapan saya kalau memang ada dibentuk itu, umpamanya kita ingin bisa mendorong kesadaran, tadi yang dikeluhkan Pak Kadis tadi, kesadaran bagi perusahaan itu supaya bisa mewajibkan gitu, mendaftarkan gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita ini bikin tim begini, bikin badan, bikin lembaga, bikin tim cuma nambah-nambah ini aja, menemuin kurikulum kita aja, gitu, nggak memberi manfaat gitu loh pada masyarakat, jadi bikin ribet. Nah, bagaimana supaya tim ini kalau dibentuk memberi nilai tambah? Umpamanya tadi bisa mendorong perusahaan-perusahaan itu agar kalau tidak mewajibkan ya membayarlah bagi tenaganya atau karyawannya untuk bergabung dalam BPJS Tenaga Kerja. Kalau itu memang dimungkinkan, apa konsep programnya, caranya, itu berarti punya nilai tambah. Itu loh maksud saya, kehadiran tim ini ada nilai tambahnya. Nah, itu caranya gimana gitu loh. Itu juga baik bagi kami, bagi Pemprov jadi baik tuh kalau perusahaan-perusahaan gitu loh. Sementara kami tadi dari kesehatan udah mengcover tuh kan. Udah luar biasa tuh, nggak ada kali provinsi seperti Jakarta tuh. Di Indonesia luar biasa tuh, kita bayarin gitu loh. Nah, tuh jadi itu yang pertama tujuannya nih kalau fungsi. Kedua, tujuan lain bisa mendorong agar pelayanan BPJS ini dalam hal membayar klaim Bu ya, istilahnya ya. Membayar premi ya. Premi ke ini, bukan maksudnya tadi kan satu kita minta perusahaan supaya membayar gitu atau mewajibkan karyawannya mengikuti BPJS kan begitu. Kedua, itu kan masalah memang belum banyak tenaga kerja kan, kita mendorong gimana tim ini bisa berfungsi apa gitu maksud saya dalam masalah ini. Kalau memang ada dorongan apa tim atau apa. Kedua, maksud saya BPJS sendiri dalam hal membayar rumah sakit ya, biasanya rumah sakit ya, klinik itu gimana? Lambat atau tidak atau gimana? Hah? Lambat kan? Lambat, Pak. Nah, kalau bagaimana? Kemarin memang lambat, Pak. Jadi klaim rumah sakit itu di BPJS berhutang kepada rumah sakit. Oke. Tapi karena COVID ini banyak, sehingga non-COVID-nya juga berkurang, uangnya BPJS banyak, sekarang agak lancar nih Pak, pembayaran klaim ke rumah sakit. Oke, pembayaran klaim itu lebih pada prosedur apa ketersediaan dana? Lambatnya? Oke, berarti permasalahan di ketersediaan dana. BPJS nasional kan? Iya, memang minta terus di DPR tuh, kurang terus. Ya, dan itu maksud saya kehadiran tim ini bisa mendorong apa gitu. Mendorong umpamanya supaya BPJS segera membayar klaim rumah sakit gitu kan, atau klinik. Umpamanya itu ditulis Pak Heri terus poin-poinnya. Ketiga, umpamanya tim ini bisa mendorong pemerintah pusat gitu kan, melalui DPR bisa menganggarkan program BPJS.
Satu, mendorong agar perusahaan-perusahaan bayar premi ya. Dua, agar BPJS bayar cepat klaim rumah sakit atau klinik ya. Tiga, agar bisa mendorong pemerintah pusat ya, terus DPR alokasikan dana BPJS gitu kan. Ini penting nih. Apalagi terus tadi bisa juga mendorong tidak menunggak ya Pak. ya tadi itu yang nomor satu tuh, Ya. nomor satu tuh termasuk tidak menunggak termasuk tidak menunggak gitu. Jadi harus dibuat program seperti apa teman-teman tuh, idenya bagus tapi harus diturunin gitu loh detailnya, supaya saya lapor Pak Gubernur juga enak. Pak, ini loh masalahnya ini, coba nanti detailkan lagi masalahnya ini, angka-angkanya. Umpamanya tadi nomor satu, perusahaan menunggak berapa perusahaan yang daftar di Jakarta, di Indonesia bagaimana, apa. Kedua tadi mendorong untuk memberikan apa selama ini, kasih datanya. Terus yang ketiga juga nggak kalah penting, jadi teman-teman punya jaringan di DPR, di pemerintah pusat juga bantu gitu loh, supaya DPR membantu pemerintah pusat menganggarkan alokasi dana BPJS. Kemudian mendorong agar itu pelayanan rumah sakit ya, rumah sakit atau klinik gitu loh, agar cepat ya, bisa membantu pengawasan ya, pengawasan pelayanan juga bagus tuh, penting tuh. Karena kita kadang-kadang mohon maaf ya, kasihan gitu loh kalau rumah sakit tuh ngeliat orang miskin tuh kayaknya susah banget, saya heran. Kita ini semua miskin awalnya. Nah, jadi maksud saya ya membantu gitu loh, supaya mendorong agar rumah sakit memberikan pelayanan yang baik lah, yang prima gitu. Jadi teman-teman tim ini punya nilai tambah kalau dimungkinkan dibentuk. Nanti kita lihat lah, tolong teman-teman referensi tadi dikirim ke kami tuh, yang di beberapa provinsi yang ada, nanti kita pelajari. Ada tambahan, Ibu? Mau disampaikan? Ya Pak, izin Pak. Ya. Mungkin Bapak-Bapak ini dari tim, kami di Dinas Kesehatan juga sudah mempunyai UPT Pak, UPT Jaminan Kesehatan Jakarta, di mana beberapa tugasnya juga termasuk seperti yang disampaikan oleh Bapak dari tim tadi. Jadi itu mungkin dari Naker juga sudah punya pengawas, kami juga secara kelembagaan juga sudah punya pengawasan juga. Jadi itu yang mengawasi masalah kepesertaan BPJS Kesehatan maupun tadi di luar kota JKR juga mengelola layanan dan panduan pelayanan kesehatan. Jadi kalau tim ini belum terbentuk, kami sudah berjalan itu sekarang ini dengan dikawal juga teman-teman dari LSM, dari beberapa organisasi
Sedikit, jadi kalau di BPJS ini kan sentralistis, Pak. Badan ini punya direksi, punya dewan pengawas. Di internal, dewan pengawas eksternal itu namanya Dewan Jaminan Sosial Nasional. Nah, tapi di daerah, level provinsi maupun kabupaten kota ini tidak ada yang menaungi wilayah masing-masing itu. Nah, karena ketiadaan ranah pengawas dalam konteks BPJS ya, bukan konteks kedinasan, Pak Wagub. Kalau kedinasan terkait ada di dinas masing-masing. Nah, ini dalam konteks ke BPJS-an, inilah urgensi bagi kami mengapa perlu muncul ide untuk mendorong pembentukan tim koordinasi fungsional itu. Nah, ini nanti nyambung dengan kami yang ada di home base-nya memang di sektor BPJS itu bisa ngelink ke kantor pusat, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta DPR RI dan kementerian terkait. Itu aja Pak Wagub, terima kasih. Terima kasih. Masukannya